Salam jumpa. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai analisis dan perbandingan topik-topik pemberitaan media online ya menggunakan software Envivo ya. Nah, oke, kita langsung masuk pada software Envivo-nya. Nah, saya sudah memilih beberapa media online yang akan kita analisis ya, topik-topik pemberitaannya. Nah, ada 10 ya, ada 10 kalau tidak salah, ada 10 media online. Yang pertama BBC, CNBC, CNN, Jawa Post, Indonews, Liputan6.com, Detik.com, Kompas, Tribun, dan Okezone. Jadi ada 10 media online ya, media online yang memberitakan berita-berita ya, yang sering memberitakan berita-berita online ya. Nah, ini ada 10 ini, 10 media online. Nah, ini yang saya ambil dari Twitter ya. Nah, kita akan menganalisis dan membandingkan topik-topik pemberitaan yang diberitakan oleh media-media online ini ya. Nah, apakah topik-topik pemberitaan mereka itu semuanya sama ya, atau ada perbedaan topik-topik pemberitaan ya antara satu media online dengan media online yang lain. Nah, bisa terjadi bahwa ada media online yang fokus pada topik berita yang ini, tetapi ternyata media online yang lain itu tidak fokus dengan berita itu. Nah, kita akan bisa melihat itu ya, kita analisis menggunakan Envivo ini. Nah, kita sudah punya datanya ya, ini data ini. Sekarang kita akan membuat code ya. Kita akan membuat code. Di sini saya sudah membuat code ya. Nah, saya sudah membuat code dari topik-topik berita dari media online yang tadi saya ambil. Nah, itu yang sudah saya code itu ada COVID-19 ya. Nah, COVID-19 sendiri saya buat child code ya. Child code ada 3, pasien COVID-19, penanganan COVID, dan penularan COVID. Lalu ada ekonomi Indonesia, itu saya buat ada 2 child code, pemulihan ekonomi dan pertumbuhan ekonomi. Lalu ada kasus Irjen Napoleon. Nah, itu child code-nya itu Muhammad Kece, karena kita tahu bahwa beberapa hari ini kan ada kasus ya antara Irjen Napoleon dengan Muhammad Kece ini ya. Muhammad Kece kan disiksa oleh Irjen Napoleon, itu menjadi trending topik ya beberapa hari yang lalu. Lalu kita menuju ke olahraga, itu ada Liga Champion ya, Liga Eropa, lalu ada Mujahidin ya, kita bahas tentang Mujahidin juga. Lalu ada Telkom. Nah, kita tahu bahwa beberapa hari lalu itu ada gangguan ini ya, internet ya. Telkom mengalami gangguan internet, terutama di IndiHome-nya ya. Nah, sehingga saya buat child node-nya itu IndiHome dan internet Telkom. Nah, ini saya sudah buat ini topik-topiknya seperti ini ya, tema-tema topik-topiknya, topik pemberitaan. Nah, kita akan buat lagi ya. Nah, jadi untuk membuat code ini itu saya melakukan beberapa cara gitu ya untuk membuat code ini. Pertama, saya ke explore, lalu saya menggunakan ini word frequency ya. Saya menggunakan word frequency, lalu saya pilih yang akan saya explore topik-topiknya. Oke. Lalu display wordnya ini saya pilih 100 saja ya, jangan 1000, terlalu banyak gitu. Nah, ini nilainya 3 ya. Oke. Terus saya run query. Nah, akan muncul ini ya, kata-kata gitu ya, kata-kata yang sering muncul di dalam media-media online tersebut. Nah, ini saya sudah tadi itu membuat topik ini COVID, lalu Indonesia. Nah, sudah sampai di mana tadi ya, Liga.
Nah, sekarang misalnya saya mau ambil KPK ya. Nah, kita tahu KPK ini kan terlalu singkatnya, cuma satu kata. Nah, kita bisa membuat tema itu berdasarkan frase, bukan kata saja, tapi frase dari gabungan beberapa kata ya. Nah, itu bisa kita jadikan tema. Nah, kita coba menggunakan kata KPK ini ya untuk membentuk frase. Nah, caranya adalah klik kanan, lalu kita pilih run text query. Nah, lalu kemudian kita ke word tree ya. Nah, ini cara saya untuk membentuk sebuah tema yang berasal dari beberapa kata ya, misalnya KPK. Nah, misalnya kita temukan OTT KPK ya. Nah, OTT KPK ini OTT lalu KPK. Nah, kita buat ya, kita akan buat tema atau topik OTT KPK. Nah, saya klik kanan lalu saya run text query. Nah, lalu akan muncul referensi-referensi ya OTT KPK yang berhubungan dengan OTT KPK. Nah, udah seperti ini. Lalu kita lihat di sini itu kan yang di highlight atau di blok hitam itu kan cuma OTT KPK. Kita mau ambil dengan konteksnya ya. Misalnya ini kan Bupati Kolaka Timur kena OTT KPK. Kalau kita cuma mengambil highlight OTT KPK ini ya, frase OTT KPK ini, kita tidak akan mengetahui konteksnya gitu. Kita tidak akan mengetahui konteksnya. Oh, ternyata konteksnya itu Bupati Kolaka Timur kena OTT, sehingga kita juga harus meng-highlight konteksnya ini untuk dijadikan codingnya gitu ya. Nah, oleh karena itu caranya supaya kita bisa meng-highlight semua kalimatnya itu, maka kita pilih ini. Nah, kalau saya memilih ini seperti itu, lalu saya pilih ini broad context. Nah, lalu kemudian saya run query lagi. Nah, itu nanti semuanya masuk ya. Ya, dan OTT KPK dengan konteksnya semuanya masuk. Nah, ini semuanya masuk. Nah, selanjutnya adalah selanjutnya kita jadikan ini coding. Ini ya, kita jadikan code. Maka saya pilih ini save result ya. Atau sebelumnya. Jadi ini kan OTT KPK ya. Nah, sebelumnya mungkin kita pakai tema besarnya KPK ya. Kita pakai tema besarnya KPK misalnya ya. Oke, kita pakai tema besarnya KPK, kita non dulu, kita run query. Nah, udah ya. Nah, ini muncul semua referensi tentang KPK. Nah, ini kita jadikan sebagai parent code ya. Kita jadikan sebagai parent code. Nah, saya pilih broad context, lalu run query lagi. Nah, udah ya. Lalu saya save ya. Saya jadikan code ya. Jadi save-nya di sini, save result, lalu pilih select, pilih code karena kita akan membuat jadi code. Lalu kita pilih KPK. Tulis ya. Ini untuk nama codingnya ya. KPK. Nah, sudah masuk ya. Ini KPK. Nah, langkah selanjutnya ya, saya pilih lagi text search. Lalu saya pilih tadi kan OTT KPK ya. Nah, OTT KPK. Nah, cara kita untuk supaya kita bisa memunculkan referensi untuk tema OTT KPK, itu caranya adalah ketika kita menggunakan text search itu kita mengetikkannya itu kita menggunakan tanda ini ya. Nah, tanda apa namanya, tanda
petik ya, tanda petik 2 gitu ya di atas. Nah, lalu OTT KPK. Nah, karena kalau kita tidak menggunakan tanda ini ya, petik ini ya, itu akan muncul seperti ini misalnya ya. Saya tidak pakai ya, saya pakai tanda petik ya, saya run query. Nah, saya lihat referensinya. Nah, ini akan muncul begini. Nah, akan muncul ini. Ini kan hanya KPK ya. Tidak ada OTT-nya gitu. Padahal konteksnya adalah OTT KPK. Tapi ini cuma KPK. Nah, kalau seperti ini, itu nanti konteksnya sudah berbeda. Konteksnya bukan OTT KPK, tapi cuma KPK saja. Artinya, pembahasan ini konteksnya itu bukan tentang OTT KPK. Walaupun ada hubungan dengan KPK, tapi bukan mengenai OTT KPK. Ya, karena di sini cuma KPK saja. Atau misalnya, nah kita lihat KPK. Nah, ini juga ada OTT. Nah, ini. Sehingga kita menggunakan ini tanda petik 2. Nah, sehingga nanti munculnya itu semuanya tentang OTT KPK. Nah, ini kan Bupati Kolaka kena OTT KPK. Lalu OTT KPK kembali. Bupati Kolaka di situ OTT KPK di Kasel. Nah, semuanya tentang OTT KPK. Nah, lalu kemudian untuk membuat untuk kita mengambil lengkap dengan konteksnya, maka kita menggunakan ini broad context ya. Lalu kalau saya menggunakan broad context ini, bisa juga teman-teman menggunakan yang lain ya, tapi saya lebih senang menggunakan broad context. Bisa juga menggunakan custom context, tapi custom context ini itu biasanya konteksnya kita mencari kalimat-kalimat ya. Misalnya kita mengcustom itu menjadi berapa words misalnya. Nah, ini berapa word yang mau kita ini. Nah, tapi sini saya menggunakan broad context saja. Lalu saya run query. Nah, lalu saya pilih semuanya ya. Saya pilih semuanya. Nah, ini berbeda karena saya mau membuat ini menjadi child code dari KPK. Nah, makanya saya tidak menggunakan ini. Kita coba menggunakan ini ya. Oh, ternyata ada ya. Nah, saya tidak menggunakan ini, tapi saya menggunakan ini. Saya blok semua, saya meng-highlight semua untuk saya jadikan sebagai child code dari KPK ini ya. KPK ini kan parent code, saya jadikan child code. Lalu saya blok semua, saya highlight semua, lalu saya klik kanan, saya pilih code selection, lalu saya pilih KPK, saya pilih child code. Nah, lalu di sini saya pilih OTT KPK. Oke, masuk. Nah, ini dia menjadi child code dari KPK. Nah, selanjutnya kita bisa cari lagi tentang KPK tadi. Nah, misalnya tentang apa ya? Misalnya tentang apa? Berarti lagi, kita cari lagi misalnya tentang apa? Ini kan OTT KPK. Nah, misalnya sekarang pegawai KPK ya. Pegawai KPK. Kita run text query, ya klik kanan. Pegawai KPK. Nah, ini sudah pegawai KPK. Nah, sudah, lalu kita broad context, run query lagi. Nah, lalu kita save. Kita blok saja. Lalu code selection. Lalu kita pilih KPK, kita jadikan child code pegawai KPK. Oke. Nah, jadi seperti itu caranya ya. Kita membuat code ya, code tematik ya dari media sosial ya. Nah, misalnya kita cukupkan saja seperti ini ya. Sekarang kita mau membandingkan ya. Kita mau menganalisis dan membandingkan setiap coding ini ya. Nah,
step coding ini dengan dengan ini, dengan media sosialnya. Kita akan bandingkan setiap tema-tema itu, apakah semua tema-tema itu diberitakan oleh media-media online ini satu sama lain, adakah tema-tema itu yang dibahas oleh semua media-media online ini, ataukah adakah tema-tema itu yang dibahas oleh media online yang satu tapi tidak dibahas oleh media online yang lain. Lalu kemudian kita bisa menganalisis itu mengapa seperti itu ya. Nah, kita bisa membahas juga seperti itu. Lalu ya, ini sudah saya buat jadi cases. Ya, sudah saya buat jadi cases ya. Casesnya itu adalah media online-nya ini. Nah, cara buat casesnya gampang. Jadi tinggal blok aja semua ya. Filenya di blok semua, lalu create as cases. Nah, ini kita klik kanan, create as cases. Nah, ini nanti dia akan masuk di cases. Nah, ini sekarang kita akan explore ya. Nah, ini kita pilih menu bar ya, matrix coding. Lalu misalnya saya pilih semua ini ya, casesnya saya pilih semua. Lalu misalnya kita akan membandingkan dengan code-nya. Misalnya kita pilih code-nya itu tentang nah ini kita lihat. Nah, ini tanpa child code ya. Ini tanpa child code, kita hanya pilih parent code-nya saja. Ya, kita hanya pilih parent code-nya saja. Kita lihat topik-topik ini itu dibahas oleh media online apa saja. Lalu adakah topik-topik ini dibahas oleh media online yang satu tapi tidak dibahas oleh media online yang lain. Oke, lalu sekarang sudah masuk ya, row dan column sudah masuk. Lalu kita run query. Nah, kita lihat di sini. Nah, mungkin saya pakai yang ini saja. Jadi ini bisa kita ganti ya. Bisa kita ganti, misalnya yang ini, yang topiknya itu menjadi ininya, jadi apa? Row-nya ya, row-nya. Nah, misalnya saya ganti jadi pakai transpose. Atau ya kita tetap saja ya. Nah, ini BBC ya. Nah, ini supaya lebih jelas saya undock saja ya. Nah, ini saya pakai undock supaya lebih jelas. Saya pakai undock. Nah, di sini kita lihat bahwa semua media online ini itu memberitakan tentang COVID-19 ya, semuanya. Tetapi ketika membahas tentang ekonomi Indonesia ya, itu ada media online yang tidak membahas tentang ekonomi Indonesia gitu. Ini kita lihat BBC, lalu CNN, Detikcom itu tidak membahas tentang ekonomi Indonesia. Nah, ini bisa terjadi mungkin karena tema kita itu terlalu luas gitu ya. Tema kita ini, topik ini, ekonomi Indonesia ini terlalu luas. Bisa terjadi BBC lalu ya, CNN dan Detikcom ini bisa terjadi mereka membahas tentang ekonomi Indonesia, tetapi konteksnya dispesifikkan gitu, ekonomi Indonesia dalam hal apa mungkin ya, sehingga ketika kita buat ini temanya itu ekonomi Indonesia, tidak muncul gitu di pemberitaan BBC dan CNN dan Detik.com. Nah, yang paling banyak itu ini kasus Irjen Napoleon, itu hanya Jawa Post dan Tribun News yang memberitakan, tetapi media online yang lain itu tidak membahas.
Lalu KPK itu semua membahas ya. Nah, topik tentang KPK itu semua membahas. Liga Champion ini yang menarik. Liga Champion olahraga itu BBC tidak membahas tentang Liga Champion. Lalu CNBC juga tidak membahas tentang Liga Champion. Jawa Post juga tidak membahas tentang Liga Champion ya. Nah, bisa terjadi bahwa temanya ini terlalu umum ya. Mungkin kalau kita mengkhususkan misalnya Liga Champion, misalnya pertandingan antara grup apa dengan grup apa gitu ya, mungkin bisa ada ya di sini ya. Tapi ini ternyata tidak ada. Lalu Liga Eropa itu hanya CNN lalu ini ya, liputan 6 lalu ini kan yang menarik. Kita lihat bahwa di Liga Champion ya, itu hampir semua media online itu memberitakan tentang Liga Champion. Tetapi ketika membahas tentang Liga Eropa, justru kebalikan, hanya tiga yang membahas tentang Liga Eropa. Sedangkan di Liga Champion itu tiga media online tidak membahas tentang Liga Champion. Tetapi di Liga Eropa hanya 3 media online yang membahas tentang Liga Eropa. Itu kan menarik. Nah, lalu membahas tentang Mujahidin. Nah, Mujahidin itu CNN tidak membahas, Jawa Post juga tidak membahas, liputan 6 juga tidak membahas, Tribun juga tidak membahas. Sedangkan Telkom juga semua membahas ya. Telkom itu semuanya membahas tentang ini, tentang tentang Telkom ya. Nah, semuanya membahas tentang Telkom. Nah, oke, saya kira gitu ya. Ini untuk parent code-nya ya. Coba sekarang kita coba kita lihat child code-nya ya. Kita buat child code-nya, kita bandingkan dengan child code-nya ya. Nah, kita pilih semua ya. Casesnya kita pilih semua. Lalu kita pilih child code-nya ya. Mana code penularan COVID ini no OTT-KPK, lalu Telkom ini. Nah, sekarang kita lalu kita saya unlock lalu kita lihat ini. Nah, kita lihat pasien COVID misalnya ya, itu BBC membahas tentang pasien COVID. Lalu detik.com juga. Ini menariknya bahwa ini CNBC tidak bahas, CNN juga tidak membahas. Nah, ini penanganan COVID itu CNN tidak membahas. Nah, ini kita lihat. Nah, jaringan internet. Nah, ini yang menarik itu ini ya, IndiHome dengan internet Telkom ya. Nah, kita lihat di IndiHome itu hampir semua media sosial itu membahas tentang IndiHome ya, karena beberapa waktu lalu itu kan jaringan internet IndiHome itu memang mengalami kendala ya. Tetapi BBC itu tidak membahas ya. BBC tidak membahas, sedangkan yang lain membahas. Nah, yang menariknya ketika kita membuat tema tentang internet Telkom, justru hanya 3 yang membahas gitu. Hanya 3 yang membahas. Nah, oke. Nah, sekarang kita akan membandingkan parent code dengan child code-nya ya. Nah, saya pilih semua casesnya. Nah, semua casesnya saya pilih. Terus sekarang kita akan membandingkan
di sini kita lihat ya, saya buat ini lalu saya unlock ya, unlock. Nah, di sini kita lihat ya, kita lihat hubungan antara perbandingan antara COVID-19 ini ya, parent code-nya ini dengan ini child code-nya, yaitu pasien COVID-19, penanganan COVID dengan penularan COVID. Nah, ketika temanya itu kita buat umumnya itu COVID-19, itu semua media ini membahasnya. Nah, semua media ini membahasnya. Tetapi ketika kita membuat itu menjadi khusus, misalnya kita mengkhususkan pada pasien COVID-19, ternyata ada media yang tidak membahas, yaitu CNBC, CNN ya, itu tidak membahas tentang pasien COVID. Lalu ketika kita mengkhususkan temanya itu ke penanganan COVID-19, itu CNN tidak membahas penanganan COVID itu. CNN tidak membahas. Lalu ketika kita mengkhususkan pada tema penularan COVID, itu CNN juga tidak membahas. Jadi CNN ini ketika kita mengkhususkan dari COVID ini, dari COVID-19 sebagai parent code-nya kita khususkan menjadi pasien COVID, penanganan COVID dan penularan COVID, itu CNN tidak membahasnya. Nah, CNN tidak membahasnya. Ini kan menarik. Lalu apa sih yang dibahas oleh CNN ini ya, menyangkut COVID? Nah, itu bisa kita buka, kita buka ini. Nah, ternyata apa yang dibahas? Nah, ternyata banyak dibahas tentang ini, vaksin, lalu vaksin, zona merah, kondisi WNI di Singapura. Nah, jadi yang dia bahas itu bukan menyangkut penanganan, lalu bukan menyangkut ini ya, bukan menyangkut mana tadi, COVID ya, bukan menyangkut penanganan ya, penanganan COVID. Bukan menyangkut penanganan COVID, bukan menyangkut penularan COVID, dan bukan menyangkut pasien COVID kan. Dia membahas yang lain. Nah, Sri Mulyani siapkan APBN antisipasi endemi COVID. Nah, jadi kasus positif 2000 kasus positif COVID. Nah, ini dia membahas tentang kasus positif COVID, bukan pasien COVID-nya, bukan penanganan COVID-nya ya. Nah, ini peringatan WHO tentang COVID, PPKM level. Nah, mungkin kalau kita buat yang lebih spesifik lagi, misalnya vaksinasi COVID, nah, mungkin baru ada ya, CNN ini ada itu ininya, topiknya gitu ya. Nah, ini jadi itu yang membuat kenapa ketika kita membuat itu menjadi khusus ya, pasien COVID, lalu penanganan COVID dan penularan COVID, CNN justru tidak membahasnya, karena dia membahasnya ke hal yang lain, ke hal khusus yang lain ya, ke hal khusus yang lain. Nah, itulah makanya hal khusus tentang pasien COVID, tentang penanganan COVID, tentang penularan COVID itu tidak dibahas oleh CNN. Lalu kita berlanjut ke ekonomi. Nah, ke ekonomi ini kita lihat itu BBC itu tidak membahas tentang ekonomi. Ternyata dia dia konsisten gitu. Ketika kita mengkhususkan ke pemulihan ekonomi, dia tidak bahas juga. Kita mengkhususkan ke pertumbuhan ekonomi juga dia tidak bahas. Artinya BBC ini konsisten tidak membahas tentang ekonomi Indonesia itu. Nah, yang berbeda ketika ini CNBC dia membahas tentang ekonomi, tapi ketika kita buat menjadi khusus tentang pemulihan ekonomi, dia juga bahas, tapi tentang pertumbuhan ekonomi dia tidak bahas. Pertumbuhan ekonomi dia tidak bahas. Nah, CNN juga konsisten di tema umumnya ekonomi Indonesia dia tidak bahas, khusus pun dia tidak bahas tentang pemulihan ekonomi, pertumbuhan ekonomi dia tidak bahas. Begitu juga dengan Detikcom, dia juga tidak bahas ya, dia konsisten. Nah, Jawa Pos ini kita susah bilang tidak konsisten ya, karena dia membahasnya itu cuma satu gitu. Di ekonomi Indonesia ini dia membahas ekonomi Indonesia itu
hanya satu referensi gitu, sehingga ini menarik. Kira-kira dia bahas tentang apa ya, kita bisa buka. Nah, ternyata dia bahas tentang Sri Mulyani, ekonomi Indonesia tumbuh sejak. Nah, jadi dia juga membahas tentang pertumbuhan ekonomi. Nah, tetapi dari eh, dari apa ya? eh, dari perspektif Ibu Sri Mulyani ya. Nah, itu dari perspektif Ibu Sri Mulyani. Nah, lalu ini juga yang menarik ini ya, pemulihan ekonomi. Jadi pemulihan ekonomi ini itu jarang dibahas oleh media-media online ini gitu, pemulihan ekonomi. Hanya CNBC Indonesia saja yang membahas tentang pemulihan ekonomi, sedangkan media-media sosial yang lain itu tidak membahas. Bahkan Kompas TV, kompas.com pun tidak bahas ya. Nah, Kompas pun tidak bahas. Nah, sekarang kita beralih ke Irjen Napoleon. Nah, di sini kita lihat Irjen Napoleon ini ya, tema tentang Irjen Napoleon itu hampir tidak dibahas oleh semua, kecuali oleh Jawa Post dan Tribun News ya, Tribun News. Nah, tetapi yang menarik, Muhammad Kc sebagai child code dari Irjen Napoleon itu justru banyak dibahas oleh media online ini. Hanya ada 3 media online yang tidak bahas. Selebihnya 7 media online yang lain itu membahas gitu. Nah, ini membuktikan bahwa kita punya analisis lain gitu. Analisis lainnya itu adalah bahwa Muhammad Kc ini itu lebih trending topik dibandingkan Irjen Muhammad Napoleon gitu. Irjen Napoleon Bonaparte ini gitu. Artinya Muhammad Kc, kalau kita memakai tema Muhammad Kc, topik Muhammad Kc, nama Muhammad Kc itu lebih trending topik dibandingkan kalau kita menggunakan tema Irjen Napoleon Bonaparte. Nah, sehingga ini media online ini lebih senang membahas tentang Muhammad Kc dibandingkan membahas tentang Irjen Napoleon. Tokoh utamanya itu lebih senang membahas tokoh utamanya itu Muhammad Kc gitu. Topik utamanya Muhammad Kc dibandingkan Irjen Napoleon Bonaparte ya. Walaupun memang mereka dua berhubungan dalam satu kasus ya, kasus penganiayaan Irjen Napoleon Bonaparte terhadap Muhammad Kc, tetapi akan lebih trending kalau menggunakan nama Muhammad Kc dalam pemberitaannya dibandingkan Irjen Napoleon Bonaparte. Nah, lalu kita beralih ke ini KPK ya. KPK ini sebenarnya tidak terlalu ini ya, karena kita lihat hampir semua media online itu membahas tentang KPK, baik itu yang di perekodnya, tema umumnya maupun tema khususnya. Nah, kecuali ini BBC sama Kompas ini menarik. Kompas ini menariknya itu Kompas ini tidak membahas tentang OTT KPK ya. Itu yang menarik, dia tidak membahas tentang OTT KPK. Nah, pegawai KPK tidak dibahas oleh ini CNN. Nah, lalu kita ke Telkom sebagai tema umum, lalu ini code-nya ya, tema khususnya itu IndiHome dan internet. Nah, yang menarik itu adalah ini internet Telkom ini hampir tidak dibahas oleh semua media online ya. Hanya 3 yang membahas, itu pun hanya satu referensi gitu. Sedangkan ketika membahas tentang IndiHome ya, itu hampir semuanya membahas kecuali BBC gitu. Nah, itu jadi itu menariknya di situ ya, kita menganalisis dan membandingkan topik-topik pemberitaan ini yang diberitakan oleh media-media online ini. Nah, saya kira sekian dulu video saya kali ini mengenai analisis dan membandingkan topik-topik pemberitaan di media online ya. Nah, semoga video ini bermanfaat, terutama untuk misalnya teman-teman mahasiswa lah yang di jurusan-jurusan tertentu yang
yang pembahasannya juga tentang media online ini. Nah, itu kan menarik nih membandingkan apa namanya topik-topik pemberitaan di media online ini gitu. Ini kan bisa menjadi satu bahan untuk tugas akhir gitu. Nah, lalu eh, bisa menggunakan software ini, software Vivo untuk menganalisis dan membandingkan itu. Ini kan bisa jadi satu penelitian baru, penelitian ya, penelitian media sosial gitu. Teman-teman yang mungkin di jurusan misalnya jurusan komunikasi atau jurusan apa ya. Nah, itu kan bisa ya, bisa apa mengambil topik ini gitu, analisis dan perbandingan ini ya, topik-topik pemberitaan di media online kan bisa dijadikan apa ya, referensi untuk tugas akhir gitu. Lalu bisa menganalisisnya menggunakan Envivo, kan menarik gitu. Oke, saya kira sekian dulu video saya. Semoga video saya ini bermanfaat. Kita berjumpa lagi pada video saya selanjutnya. Terima kasih.